Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Maaf, Pak. Bapak sibuk tidak sekarang? Alhamdulillah tidak, Bu. Saya sekarang sedang santai. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya ingin mengobrol dengan Bapak. Ada hal yang ingin saya sampaikan, Pak. Kalau tidak mengganggu waktu Bapak, bolehkah, Pak, kita mengobrol? Iya, ya, baik, Bu. Apa yang mau diobrolkan ini, Bu? Silakan Ibu sampaikan. Begini, Pak. Saya merasa ketika mengajar itu anak-anak kurang fokus pada pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya, Pak. Hampir 1 bulan ini yang terjadi, Pak. Begitu. Kalau boleh tahu, apa yang Ibu ingin capai nanti di akhir obrolan ini, Bu? Saya hanya ingin mendapatkan penyelesaian, Pak, dari masalah ini. Selain itu, apa lagi, Bu? Saya ingin anak-anak fokus pada pembelajaran, hasil prestasi belajarnya juga meningkat. Itu, Pak, yang saya inginkan. Oh, ya, 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 ya. Ibu, maksud dari anak-anak kurang fokus itu apa? Begini, Pak. Mereka ketika saya masuk kelas belum siap. Masih ada di luar, ada yang main dengan temannya, bahkan menampakkan tidak suka pada pelajaran saya. Pernah saya mendapati tulisan di buku mereka, ya, Pak, yang berbunyi begini, belajar dengan Ibu Dewi membosankan. Intinya mereka itu tidak memiliki motivasi, Pak, untuk mengikuti pelajaran saya. Belum siap itu seperti apa, Ibu? Ya, seperti di meja mereka itu belum ada buku tulis, belum ada alat tulis menulis, belum ada buku paket, dan peralatan lainnya, begitu, Pak. Oh, begitu ya. Kemudian bagaimana dengan anak-anak yang masih di luar? Mereka itu masih main-main, lari-larian di depan kelas. Padahal sudah 20 menit saya sudah masuk ke kelas, Pak. Oh ya, Bu. Kemudian bagaimana dengan anak yang di dalam kelas? Yang di dalam kelas itu mereka main-mainan dengan teman sebangkunya, Pak. Padahal saya sudah berada di depan kelas. Saya sudah tunggu sampai beberapa menit, namun mereka itu tidak berhenti bermain, Pak. Mainan tersebut dibawa dari rumahnya. Oh, iya, iya, iya. Selanjutnya, dari cerita Ibu tadi, tolong ceritakan dari awal sampai akhir ketika Ibu mengajar di kelas. Baiklah, Pak. Begini, jam masuk sekolah itu pukul 7. Saya masuk ke kelas antar jam 7 sampai jam 7.15 menit sampai jam 7.20 menit. Setelah itu saya duduk, Pak, di kursi guru. Saya masih melihat-lihat HP dulu. Apakah ada pesan masuk di WA? Setelah itu saya langsung mulai pelajaran. Anak-anak suruh membuka buku paket dan membacanya selama 20 menit. Selesai membaca, dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan yang ada di LKS. Gitu, Pak, Iya, kira-kira. iya. Ibu masuk kelasnya itu setiap hari seperti itu ya, Bu? Iya, Pak. Karena saya masih mengetik, nge-print materi yang akan diajarkan hari itu, Pak. Makanya Iya, telat, Pak, jam iya, iya. 7.15 sampai jam 7.20 itu baru masuk ke kelas saya, Pak. Hmm. Karena itu. Seperti itu, Bu, ya rupanya ya. Iya. Menurut Ibu, jika saat jam masuk, Ibu tidak segera di kelas, kira-kira apa yang akan terjadi, Bu? Pastinya anak-anak berada di luar kelas, Pak, karena tidak ada saya di kelas. Mereka merasa bahwa pelajaran belum dimulai gitu, sehingga asik di luar ngobrol dengan teman-temannya, main untuk mengisi waktu mereka gitu, Pak.
karena saya belum sampai ke kelas begitu. Oh iya, Bu. Ibu melihat kelas sebelahnya tidak? Iya, Pak, saya melihat kelas 2A, Pak. Oh iya ya. Bagaimana anak-anaknya ketika sudah jam masuk? Ketika jam masuk kelas 2A itu mereka sudah berada di dalam kelas semua, Pak. Ya ya. Guru kelasnya masuk jam berapa ke dalam kelas? Guru kelas 2A itu Bu Eni namanya, Pak. Dia ketika jam masuk berdering langsung masuk ke kelas, Pak. Apa kira-kira yang bisa Bu Dewi ambil dari Bu Eni itu? Beliau itu langsung masuk kelas setelah jam masuk berdering. Sehingga semua muridnya itu juga sudah berada di dalam kelas, Pak. Ini, Pak, yang perlu saya contoh dan terapkan. Saya akan segera masuk ke kelas setelah jam masuk berdering. Oh iya, Bu. Gitu. Selanjutnya, Bu Eni itu tempat duduknya dekat dengan Ibu tidak di ruang guru? Iya, Pak, dekat tempat duduknya dengan saya di ruang guru. Ya, selanjutnya apa yang Ibu lihat pada Bu Eni sebelum jam masuk kelas di ruang guru itu apa? Sepertinya Bu Eni itu beliau tidak mengerjakan apa-apa, Pak. Bel masuk berdering langsung masuk ke kelasnya. Tidak seperti saya, Pak, yang masih sibuk ngeprint materi dan mengeprint pelajaran hari itu, begitu, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Iya, Pak. Apa yang bisa Ibu contoh dari Bu Eni? Hmm, sebelum bel masuk, saya tidak boleh sibuk dengan mengetik materi dan mengeprintnya, Pak. Itu yang perlu saya contoh, sehingga tidak menyita jam masuk kelas, supaya tidak seperti itu. Maka saya harus menyiapkan materi, mengetik, dan mengeprint itu jauh hari sebelum saya belajar. Oh, begitu Bu ya. Ya. Kemudian tentang proses belajar mengajar, Ibu pernah membaca macam-macam metode pembelajaran. Coba Ibu ceritakan. Saya sudah banyak membaca, Pak, referensi tentang metode pembelajaran. Salah satunya itu yaitu active learning. Sebuah model dan metode pembelajaran yang bisa mengaktifkan murid sehingga menjadi pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan dan inovatif. Efeknya semua murid merasa senang dan termotivasi, Pak, belajarnya. Ya, begitu. Dari uraian Ibu tadi, apa pelajaran yang bisa Ibu ambil? Supaya kelas menjadi aktif, menyenangkan, dan murid semangat belajar, maka perlu pembelajaran aktif dengan metode yang disesuaikan dengan materinya, Pak. Oh iya, Pak. Berarti mengapa anak-anak itu merasa boring saat saya mengajar? Saya yakin penyebabnya itu karena saya tidak menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan, Pak. Jadi saya wajib, Pak, menerangkan active learning ini. Benar kan, Pak? Ya, begitulah Ibu. Dari uraian Ibu tadi, apa rencana untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau masalah anak-anak yang masih berada di luar kelas, main-main di meja masing-masing dan buku serta peralatan pembelajaran lainnya masih belum ada di kelas, maka saya harus langsung masuk ke kelas setelah bel masuk berdering, begitu, Pak. Supaya bisa langsung masuk ke kelas, semua materi, pembelajaran dan perangkatnya sudah disiapkan dari rumah jauh hari. Sehingga sebelum jam masuk bel berdering, saya sudah tidak beraktivitas apapun. Saya langsung masuk ke kelas setelah bel berdering, sehingga anak-anak juga sudah siap untuk belajar. Karena saya sudah berada di kelas untuk segera memulai pembelajaran, Pak. Begitu, Pak. Iya, iya, iya. Bagaimana dengan pembelajaran di kelas yang anak-anak merasa bosan belajar, Ibu? Saya akan melaksanakan active learning, Pak, yang di dalamnya mengandung unsur pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan juga inovatif. Sehingga anak-anak itu merasa termotivasi untuk belajar. Perasaan bosan mengikuti pembelajaran saya hilang musnah. Ini akan saya lakukan pada setiap pelajaran dengan metode pembelajaran bervariasi, sesuai dengan materinya masing-masing, Pak. Gitu, Oh Pak. iya, Bu. Saya sangat suka dan senang sekali dengan rencana Ibu tadi. Lalu
tentunya rencana itu harus dilaksanakan Ibu ya. Hmm. Kemudian komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk melaksanakan rencana yang luar biasa itu? Saya akan menyiapkan semua materi di hari sebelumnya, langsung masuk ke kelas setelah bel masuk berdering, dan juga menerapkan pembelajaran active learning, Pak. Itu, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Siapa yang Ibu minta bantuannya untuk melaksanakan komitmen ini, Bu? Saya akan minta bantuan rekan sejawat, Pak, khususnya referensi active learning dan metode pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan inovatif ini. Bahkan, jika bisa akan berkolaborasi, Pak, sehingga kelas saya yang membosankan menjadi menyenangkan. Efeknya kan nanti hasil pembelajaran, prestasi belajar murid menjadi meningkat. Begitu, Pak. Wah, baik sekali, Ibu. Saya mendukung dan Ibu silakan rencana itu laksanakan dan sesuai dengan komitmen yang telah Ibu tadi uraikan, Ibu ya. Ya, siap, Pak. Oh iya, Ibu. Sekarang bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya sekarang, Pak, saya merasa plong. Masalah yang jadi pikiran selama 1 bulan ini sudah terselesaikan. Semangat saya untuk mengajar dan menyenangkan tumbuh kembali, Pak. Terima kasih ya, Pak, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Saya pamit pulang ya, Pak. Iya, Bu. Terima kasih karena Ibu sudah plong, kemudian sudah fresh kembali, dan rencana akan melaksanakan semua rencana dan komitmen yang Ibu laksanakan. Saya doakan mudah-mudahan sukses Ibu dalam menyelesaikan masalah tadi. Dengan ucapan tetap semangat, Bu ya, karena semuanya itu pasti ada solusinya. Semoga Amin. sukses Ibu. Ya, amin, Pak. Terima kasih ya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.